I feel paralyzed. Mas Denta dan kawan-kawan di eGuru ID, saya diminta untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang kurikulum. Dan tentang kurikulum Bapak Ibu, itu sesuatu yang kita dengar sehari-hari, namun demikian, nah kemudian kurikulum sebagai rencana, sebagai rancangan, nah itu dikaitkan dengan tugas profesionalisme seorang guru, atau dikaitkan dengan sistem yang terbentuk dalam persekolahan. Jadi ada proses mengajar, ada proses belajar, ada proses pengajaran, atau dalam bahasa kerennya sekarang itu disebut sebagai pembelajaran, begitu, interaksi. Dan kemudian ada kurikulum itu sebagai rencana dan sebagai pedoman. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum nanti, ini kalau menurut teorinya Busam itu Bapak Ibu, ada yang tertulis dan ada yang fungsional. Jadi ada kurikulum yang aktual. Kurikulum yang aktual itu berarti kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang tertulis itu RPP yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, pertanyaannya, apakah ada jaminan ketika seorang guru menulis kurikulum sebagai rencana dalam bentuk RPP, itu betul-betul dilaksanakan dalam proses yang namanya pembelajaran? Ada jaminan tidak, Bapak Ibu? Memang RPP itu ditulis sebagai bentuk bahwa rencana pembelajarannya seperti yang sudah tertulis dalam RPP, dan harapannya apa yang sudah tertulis dalam RPP itu betul-betul dilaksanakan dalam proses yang namanya pembelajaran. Harapannya situ. Nah, mulai dari sini Bapak Ibu saya harapkan untuk mulai punya pemahaman bahwa satu sisi kurikulum disebut sebagai rencana. Tadi teorinya Maurice Johnson. Dan di satu sisi menurut Busam, kurikulum itu sebagai proses. Ya, jadi kurikulum itu sebagai rencana dan kurikulum itu sebagai proses. Apakah dua pengertian ini saja? Tidak, karena nanti ada pengertian yang lain. Nah, makanya kemudian perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran itu terletak pada cakupannya. Kurikulum itu luas, konseptual, teoritik, ideologis, bicara tentang desain dan solen, apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, begitu. Sementara pembelajaran itu praktek pembelajarannya di dalam proses pembelajaran di dalam kelas atau di tempat lain, gitu ya. Jadi dari sini Bapak Ibu, selain dalam arti sempit, dalam arti luas, dan dalam arti bahwa Bapak Ibu guru sendiri sebagai kurikulum, Bapak Ibu punya pemahaman juga bahwa kurikulum itu sebagai rencana dan kurikulum itu sebagai proses. Ini perbedaan kurikulum dengan pembelajaran Bapak Ibu, pengajaran atau pembelajaran, gitu ya. Kurikulum itu lebih kepada tujuan umum atau tujuan akhir dan berisi tentang metode yang lebih luas, gitu. Tapi pengajaran itu bersifat khusus dan lebih sempit. Nah, makanya menjadi strategi-strategi pembelajaran begitu di situ. Perbedaannya di situ. Jadi menyatukan dua kutub yang berseberangan ini adalah perlu kreativitas, Bapak Ibu. Jadi kurikulum dan pembelajaran itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa pisahkan. Mereka tidak bisa saling berhadapan-hadapan, tapi mereka selalu bergandengan. Dua sisi mata uang, ya.